Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Az-Zainuddin Al-Malibali rahimahullahu taala. Hadis terakhir masalah daripada orang miskin yang berhak untuk meminta. Kemarin itu dikategorikan orang miskin yang berhak meminta itu adalah qadri ma yaghdih wa ya'ish. Kemarin itu orang yang tidak diperoleh daripada makanan sarapan atau daripada makan malamnya. Dikatakan oleh ba'duhum yahrum, haram meminta bagi orang yang ada makanan di pagi hari wal asya dan di malam hari. Haram, dia tak boleh ni. Pokoknya kalau ada makanan itu di rumahnya dalam hari itu maka tak boleh. Jadi ukurannya man sa'al indahu yughni innama yaqtasiru minan nar. Qalu wa mal ghanima la yanbaghi ma'hul mas'alah qalu qadra ma yaghdihi wa ya'ish. Jadi kalau tak ada sarapan di rumah kita, tak ada pula makanan yang akan dimakan nanti malam di rumah kita, maka boleh kita meminta. Tapi kalau selain daripada itu, maka tak dibolehkan. Begitu menurut ulama ba'duhum. Itu terakhir kemarin pembahasan kita. Qala, jadi kata Abi Hanifah, bagaimana kalau orang yang ada tadi limuddatin tawilatin wa zakatu ala mulwida kifayati sanah, untuk setahun tu cukup rasanya untuk beli sarapannya dan untuk makan malam. Dalam satu tahun tu sudah ada cukup uangnya. Apakah dia boleh juga meminta-minta atau bagaimana? Maka dijawab oleh Imam Abi Hanifah, yajuzu daf'u zakatu ila man yamliku dunan nisab. Kata Imam Abi Hanifah, boleh dia menerima zakat ila man lam yamliku bidinun nisab. Boleh dia jadi menerima daripada zakat yang tidak zakat yang ketika sudah sampai daripada nisabnya. Jadi kalau ada orang berzakat sampai nisab zakatnya, boleh dia tadi menerima. Wa in kana sahihan muktasiban, sekalipun dia orang yang sehat dan orang yang pandai berusaha, kata Imam Abi Hanifah. Tapi kata Imam Abi Hanifah, lakin la yahillu su'alu liman kana lahu quwwatu yaumih. Kata Imam Abi Hanifah, akan tetapi tidak dihalalkan bagi dia untuk meminta-minta karena dia memiliki qut. Qut ni makanan pokok untuk setahun yang akan datang. Jadi kalau begitu, nampak begitu, yang boleh meminta-minta tu kalau tidak ada yang akan dimakan. Itu patokannya. Kalau tidak ada yang akan kita makan, tu baru boleh meminta. Tapi kalau yang akan kita makan ada, untuk sarapan ada, untuk makan malam ada, maka haram bagi kita untuk meminta-minta. Tak boleh. Itu dia. Kadang ada orang yang profesinya meminta-minta. Itu yang dicerca dalam hadis Nabi itu, laisa fi wajhi lahm, tidak ada wajahnya memiliki daging. Tak bisa kita kenal. Saking buruknya bentuk orang tadi, tak bisa kita kenalnya. Profesi meminta-minta haram, tak boleh. Sedangkan Imam Abi Hanifah mengatakan kalau dia ada sarapan pada hari itu, ada yang akan dia makan di pagi hari, ada pula yang akan dia makan nanti di waktu malam, haram bagi dia untuk meminta-minta. Apalagi kalau sudah menjadi profesi, tentu lebih haram lagi. Lebih haram lagi profesi. Karena
sekarang ada pula zakat profesi. Jadi sampailah pembahasan kepada orang yang meminta-minta. Jadi ketika orang meminta-minta itu banyak yang dia dapat, wajib nak dia mengeluarkan zakat. Kan ini ada sekarang ini seluruhnya nak zakat. Jadi ada sekarang ini komunitas yang semuanya nak dizakatkan. Padahal zakat itu tu jelasnya dalam fikih, dalam hadis itu tak lebih daripada 6 ni. Mungkin lebih daripada 6 itu khilafiyah. Yang macam seperti sawit itu khilafiyah, zakat profesi itu khilafiyah. Ini semuanya nak dizakatkan. Rambutan zakat, kelengkeng zakat, apa lagi? Sudah nak zakatkan. Dengan alasan padi saja 2 kali panen dalam setahun. Sekali panen dalam tahun zakatnya. Sedangkan buah-buahan ini seringnya akhirnya ada zakat kelengkeng, zakat durian, zakat telur puyuh, burung puyuh, dan lain sebagainya. Ya, boleh kita mengembangkan agama, tapi jangan terlampau mengembangkan sehingga yang mengambil hak yang ada pada orang itu yang tidak dibolehkan. Mestinya tidak zakat, tapi gara-gara kita membuat apa, kita wajibkan berzakatnya. Qala Imam Bukhari, akhrajal Bukhari, Imam Bukhari menukilkan hadis an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala idza ja'aka man hadzal mal, hadis sahih dalam Sahih Bukhari, apabila datang orang kepada engkau memberikan harta. Ada orang datang, ustaz, ikut kami punya harta, ikut kami punya piti taniak, kami apakan untuk ustaz, untuk pesantren. Malin syai' wa anta ghairun musyrifin, dan engkau tidak berhajat kepadanya. Wala sa'ilun, dan engkau pun tidak meminta-minta. Datang orang kawak, pak, piti ada agak 50 juta pak. Piti apa kok? Piti kami pak pribadi. Apa dia geng kamu? Kecil orang tadi, kami lah lama berniat pak. Boleh tak kita ambil? Awak tak berhajat, awak nak orang miskin. Kita alhamdulillah Allah beri harta. Allah beri harta, kita tidak berhajat ke harta itu tu. Boleh tak kita ambil? Idza ja'aka man hadzal mal, apabila kata Nabi dalam hadis sahih Bukhari, idza ja'aka man hadzal mal syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin faqudhuh. Kata Nabi, apabila datang orang kepada engkau membawa harta, wa anta ghairu musyrifin, dan engkau tidaklah membutuhkan harta itu, wala sa'ilin, dan engkau juga tidak meminta-minta harta itu, bagaimana kata Rasulullah? Fakhudhu, maka ambillah harta itu. Boleh kita mengambil. Fakhudhu, datang, awak tidak meminta, awak tak berhajat ke harta itu, tiba-tiba aja dia berikan kepada kita. Fakhudhu, ambilnya. Tiba-tiba aja ada orang sampai mantan kunci Nova baru ke rumah. Pak, kami dapat pesan dari orang dialer untuk mengantarkan mobil. Kamu nak ada pesan mobil lah, kata gitu kan. Ada bapak tak pesan, tapi ada orang menyuruh mengantarkan kepada kami pak. Jen tolak boleh. Tapi naklah ada orang awak menolak aja. Iyalah, makasih. Jarang kan orang menolak aja tu. Tak ada tu. Kau keluar istilah kau gerobak ni ditolak orang ni, kau nak ditolak orang-orang ni kan. Fakhudhu, ambil, boleh mengambilnya. Wa mala fala tutbi'hu nafsak. Tapi yang boleh kita ambil tu adalah man arifa, orang yang kita kenal. Kalau orang tak awak kenal sampai mengantarkan harta kepada awak, maka boleh kita menolak. Bahkan lebih ancak kita menolak. Tak tentu ada tiba-tiba aja orang mantan piti sokoper ke rumah. Tak siapa orangnya, tak tahu kita. Jangan. Kalau yang seperti itu tu fitnah, lebih ancak kita untuk menolak. Gitu. Tapi min hadzal mal asyai'un wa anta ghairu musyrif wa la sa'il wa ma la fala tutbi'hu nafsaka. Kemudian wama, dan apa-apa yang tidak, maka jangan mengikuti daripada. Maka kalau tidak jadi, begitu dia.
Jadi kalau umpamanya ndak nyaginkan ke awak dia balik na umpama lah sudah nyagin dia nyambiknya fala tudmi' nafsak. Jadi tak usah kita menuntut. Jadi umpamanya ikut sama di bab hibah ni. Hibah tu kan boleh diminta kembali. Hibah kalau sudah diberikan kemudian diminta kembali boleh. Jadi nyagin ke awak kita ambil tiba-tiba dibalik dia minta ni balik salah orang kami pak, mohon maaf pak, fala tudmi' nafsak, agihkan aja dan jangan kita pertahankan. Nak bisa kau untuk dan tadi kau makan kalian salah beli selecik lainnya nak amu beli tu. Kalau 100-200 ribu kalau lah 700 juta tak bisa. Hadis berikutnya wa Syekhani, hadis Bukhari Muslim. An Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qala ya Aisyah, kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, man a'taki bighairi mas'alatin, siapa a'taki yang memberi ia akan engkau bighairi mas'alatin dengan tidak ada meminta-minta. Engkau tidak ada meminta, ada orang bagi kepada engkau, kata Nabi, fa'aqbilihi, maka terimalah. Fa innama huwa rizqan ardahu Allahu ilaiki. Fa innama, maka hanya saja huwa dianya orang yang memberi itu rizqun, itu adalah rezeki yang Allah datangkan ilaiki kepada engkau. Jadi kalau ada orang datang kepada kita memberi harta, dah terima, bismillah. Tak usah kita menolaknya, begitu dia. Kalau di dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam kitab Muraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, tengok pula orang magih tadi. Kalau orang memberi tadi daripada penguasa, dan penguasa ini nampak kebanyakan pitihnya daripada yang haram, maka menurut Imam Ghazali boleh kita menolaknya. Boleh kita menolaknya. Kebanyakan pitihnya pitih haram. Umpamanya punya diskotik di situ, punya pulanya pabrik khamar, kemudian cik lain inya punya pula aplikasi judi online. Pokoknya kayu apa kau dipitih haram, dia gia awak dia, maka boleh kita menolaknya. Tapi kalau campur uang dia, kekayaan dia, ada yang memang uang halal, ada uang haram, menurut Imam Ghazali boleh kita menerima ya, tanpa menanyakan. Tak perlu buat tanya dah, kau pitih halal pitih haram ke paknya, jangan ditanya boleh. Tak jadi buat dapat kau tu. Kau tanya lah kan, kau lagi sehat pitih ke paknya lah kan, tak sakit ke kau dah ustaz je kan, terima lah. Tapi kalau buat tanya kalau sehat pitih bapaknya, tersinggungnya dia kita, maka tak. Maka kalau tu bergelimang dengan yang haram, maka boleh kita menolak. Tak usahlah pak, makasih banyak, agen aja ke yang lain. Tapi kalau bercampur antara halal dan haram, Imam Ghazali mengatakan masih boleh kita menerima ya. Hadis Bukhari Muslim, qala an Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, hai Aisyah, man a'taki bighairi mas'alatin, siapa yang memberi engkau dengan tidak ada meminta-minta, engkau tidak ada meminta-minta orang, diberinya engkau, fa'aqbili, terimalah. Fa innama huwa rizqun aradahu Allah ilaiki, hanya saja bahwa sesungguhnya itu adalah rezeki daripada Allah yang Allah datangkan kepada engkau. Itu dia. Jadi terima, yang tak kita terima. Hadis wa Tirmiziyun, hadis hasan. Hadis dari hadis Imam Tirmizi rahimahullahu taala, hadis daripada Usamah ibni Zaid radhiyallahu taala anhu, qala man sani'a ilaihi ma'rufun. Ini daripada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni orang alim yang ada di masa Nabi SAW, termasuk Zaid, termasuk Usamah ibni Zaid, termasuk Zaid ibni Sabit. Itu orang-orang cerdas di masa Rasulullah SAW. Maka ketika Zaid ibni Sabit
nak berjumpa bersalaman dengan Abdullah bin Abbas, Usamah ibn Zaid dicium tangan Usamah ibn Zaid karena dia orang alim. Jadi dicium tangannya, kata Usamah bin Zaid, tak boleh engkau mencium tangan aku, kata Usamah bin Zaid, aku tidaklah orang yang lebih mulia daripada engkau. Kata Abdullah ibn Abbas, allamani Rasulullah ayyakrima ahlul ilm, aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan ahli ilmu. Makanya dicium tangan Usamah ibn Zaid. Jadi ketika dicium, ketika keluar daripada masjid, sama-sama memakai sendal, mencari sendal, mana sendal, paslah tangannya Abdullah ibn Abbas ini kan sepupu Nabi, keluarga Nabi. Jadi tangan Abdullah bin Abbas itu biasa saja. Abdullah bin Abbas tak tahu sedang mencari terompa, jadi menunduklah si Usamah ibn Zaid, diambil tangannya Abdullah bin Abbas, diciumnya tu. Jadi kata Abdullah bin Abbas, haramun alaik, haram engkau mencium tangan aku, kata Abdullah bin Abbas. Kenapa? Tidak, aku tidak boleh, bagi Rasulullah cuma memuliakan ahlu ilmi. Jadi kata Usamah ibn Zaid, aku juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan keluarganya. Disitulah orang-orang Arab tu tandang-tandang cium tangan. Yang cium tangan syekh ko, yang syekh ko cium tangan yang si fulan ko. Itu fenomena di Arab kita tengok. Kalau di Indonesia buya jarang pacu-pacu cium tangan, biasanya main niko aja, main-main biasa-biasa saja. Jadi tradisi mencium tangan itu sudah ada di zamannya Rasulullah, di zamannya para sahabat. Bukan syirik, enggak, kan tidak makam ta'abbud, tidak pada tempat penyembahan. Kecuali kalau mencium tangan itu karena ta'abbud, karena penyembahan, disembah itu baru hukumnya haram. Tapi ini bukan makam sembah. Sungkeman itu begitu juga. Sungkeman bahasa kita. Kalau bahasa Jawa sungkeman, bahasa Indonesia apa? Menyembah apa namanya. Jadi ketika seseorang minta izin, kemudian dia menundukkan kepalanya, makam daripada makam ta'abbud baru dia jatuh kepada haram ketika dia menghambakan diri kepada seseorang, kepada presiden, kepada wafati. Menghambakan diri maksudnya memang menyembah kepada selain daripada Allah. Tapi kalau maqam ta'abbud, anak salam kawak pas berangkat hari raya, pas hari raya, anak datang kawak, wak duduk di bawah, datang anak nyecium lutut kita dan anak kita. Apakah itu termasuk bab daripada bab syirik? Tidak. Itu bab ta'dib. Ta'dib ni adab. Adab sekali setahun yang muda itunya tu saking menyesalnya kalau adanya membuat salah kawak. Duduk nyecium lutut kita, perkara yang mubah, boleh, tidak ada masalah. Jadi bukan sampai ke tahap syirik. Jadi mencium tangan Syekh Fulan kata Wahabi, mereka juga mencium tangan. Masyaikh-masyaikh di Saudi juga mencium tangan di antara mereka karena dianjurkan untuk memuliakan ahlul ilm. Jadi justru kita beradabnya di situ. Ikut ke orang tua assalamualaikum aja anak-anak. Kadang ya lai ada ke apa dah, tapi ke kepala nang ikon. Entah bila pula salam ke kepala, kadang ke pipi tu. Ke kepala aku lebih acuk banyak tu. Ke kepala, menundukkan anak-anak gini sakit kepala tu, nengok pemimpin ni. Salam, padahal salam tu jelas dengan mu'anaqah bidabus katanya, di mulut. Gitu yang salam penuh adab tu, dengan dabus tu lah, mu'anaqah, dengan membunyikan. Jadi kami diajarkan dengan masyaikh, menengok masyaikh itu salam membunyi. Gitu. Ada yang salam dengan tangan kemudian dibawakan ke kepala. Jadi ketika ditanya dia apa acuk-acuk betul ke kepala, tangan ke kepala. Rupa tangan ke mulut tanda cinta, ke kepala tanda hormat. Dibuat dua. Gitu. Tapi yang ada Usamah bin Zaid ini sekali saja mencium dengan mulut tangan Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, juga keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Usamah ibn Zaid,
radhiyallahu taala anhu, man sani'a ilaihi ma'rufun faqali li fa'ilih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi, man, siapa, sani'a ilaihi ma'ruf, yang dilakukan kepadanya ma'rufun, kebaikan. Kita ada orang melakukan kebaikan kepada kita, maka apa yang mesti harus kita kata? Faqala li fa'ilihi, maka katakanlah kepada orang yang membuat kebaikan itu kepada kita, jazakallahu khairah, jazaka, membalas akan engkau oleh Allah, jazakallahu khairah, membalas akan engkau oleh Allah akan kebaikan. Faqad ablagha fi thana, maka sungguh telah memperoleh ia pada sana pujian. Jadi kalau awak bersobot orang memberi awak kebaikan, dah cakapkanlah jazakallah, jazakallah khair, jazakallah khair. Awak nak menyebarang di sebarang awak jalan orang, jazakallah khair. Awak sedang kebelet pipis, sakit apa, ingin pipis, orang antrian, ada kawan di muka awak surang, menengok awak lem merah muka dek manahan ke jamban, disuruhnya awak duluan tari langkulu, jazakallah. Jazakallah, terima kasih banyak yo, itu bahasa awak ini. Terima kasih banyak yo, semoga Allah balas. Itu maksudnya jazakallah. Ada orang setelah ditolong lupa membaca jazakallah, lupanya membaca jazakallah, dan bahkan dah ditolongnya orang pula nan di golongan dia. Ni tak syukur nikmat kita ini. Kalau ada orang menolong awak, jangan sampai lupa membaca jazakallah, terima kasih banyak, jazakallah khair, gitu dia. Tolong awak ada orang di Saudi acok gitu dengan antrian panjang tu, awak lah tadi menahan pipis lah, nampak awak benda itu tu, hanya sampai awak fadal, jazakallah khair, jazakallah khair lah, sudah tu jazakallah khair, jazakallah tu penting. Terima kasih banyak yo, terima kasih. Itulah sama kita memuji Allah atas kebaikannya kepada awak. Yang membuatnya elok ke awak tu siapa? Allah. Yang membukakan hatinya untuk memberikan pertolongan kebaikan kepada kita siapa? Allah. Cuman banyak kita yang lupa kepada Allah, maka capek balikkan jazakallah, jazakallah khair, terima kasih banyak. Itu namanya jazakallah khair. Hadis Ibni Majah, hadis Ibni Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, apa kata Abi Hurairah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, innallaha yabghadu sa'ilun mulhif, ay mulhi, sesungguhnya Allah yabghadu, marah ianya Allah, as-sa'il, kepada orang yang meminta-minta, mulhif ay mulih, orang yang meminta-minta tapi mulhif. Mulhif ini maupek, apa bahasa Indonesia? Maupek maupat, maupek, maupat ya, juga maupek-upek ya, mengupat-upat gitu. Nyo meminta-minta ke orang ni, pas ketika dia pergi orang ni, ikut ku ada pek kau nyopak je. Orang yang model itu tu paling benci Allah ini. Mulhif namanya. Di awak ada tu di Jalan Sudirman ada nampak nama. Ni tengoknya apa pemberian orang tu dicaliknya. Kalau piti 1000 ni agen ke orang tu balik nak bawa-bawa lah kecil. Ibu-ibu tu perusi bubuk tu sambil merokok Samsu. Kamu tengok betul tu. Ingat apa tu. Lewat orang dekat Sudirman ujung lah. Tu because ada orang lewat tu simpan rokok ke belakang. Dia letak napanya di muka, bakul yang di muka. Ni lagi dia orang 1000. Nyimba orang tu kakak-kakaknya. Ni tengoknya berapanya gini orang tu, yang tengok itu. Tu mulhif namanya model itu tu. Marah Allah. Mengupat-ngupat, maupek ni ikut nampak nak ada lagi diri ko lepak. Itu. Tu orang maupek-upek. Ni mintanya ada baju pak, ada baju bu, ni kami ko baju nak ada baju dua hari ko nyebut, tolong lagi kami baju bu. Awak ada ibu-ibu ada daster go sana, daster rancak, cuman dek apa nama daster dah lama, cuman jarang berpakai. Bagian kau ni dia nak ada lain dari ko leboknya, tu mulhif namanya, mulhif. Sudah dia pergi apa mau upek nak besar.
Lagi hati minta jantung kata orang kita kan, tu mulhif namanya. Mulhif. Diaginya apa namanya tu sesuatu tapi nya mau upek nak boleh mulhif. Innallaha, sesungguhnya Allah, yabghadu sa'ilul mulhif. Innallaha, sesungguhnya Allah, yabghadu, marah ianya Allah kepada sa'il mulhif, kepada si sa'il, orang yang meminta-minta, yang mengupat-ngupat, upek-upek. Nah ni hadis berikutnya, Wat-Tabrani, hadis Imam At-Tabrani, Imam Ibnu Asakir, hadis daripada Abi Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, hadis sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi, mal'unun, mal'un, kalimat orang Arab yang jarang mengucapkan termasuk kalimat mal'un. Mal'un ko terkutuk ang mah, itu ha. Laknat engkau. Kalau orang cu ni cilaku ang mah, tu mal'un ni. Itu kalimat yang orang Arab jarang melakukannya. Mal'un namanya. Orang yang terlaknat. Tu mal'un. Ada orang buat nama anak mal'un deh. Entahlah orang kan buat nama anak mal'un Saputra. Kecil mu ikom tulisannya mal'un, mal'un. Mal'un ko bahasa Arab ni lain arti ni Pak. Apa arti Ustaz? Nyabak dosen di Unri. Jadi kata mo kakeknya kakek. Mal'un ko artinya terkutuk. Masa iyo Ustaz kan? Kalau bahasa Arab iyo cuma mal'un. Nama anak diberi pula mal'un Saputra. Itu terkutuk taruh ya nak ke? Jadi enggak, ini bukan bahasa Arab Pak Ustaz. Datang apanya? Datang minantunya. Ini bukan bahasa Arab Pak Ustaz. Jadi ya ini bahasa Turki gitu. Tulisan unnya tu o dibuat dia, tapi sama mal'un gitu. Jadi kan arti kan mal'un. Ya amu lama di Arab, dan itu bahasa Arab. Mal'un termasuk carut marutnya orang Arab ni macam mal'un ini. Ndak ni bahasa Turki Ustaz ni. Awaknya nak produk-produk awak dengan awak belum agak-agak orang tentu sampai usulan model itu aja lagi ke orang ni. Ya kalau menurut ambo tu artinya kurang elok, mal'un. Biarlah Ustaz tak apa-apa gitu. Jadi orang tu kadang ditunjuk ajari orang tu tak percaya jawab. Apa nanti mengaji jawabnya dia ragu kawak kena pakai. Apalagi ni nak mengaji jawab. Tentu dia lah Ustaz tak apa dah. Yalah apa boleh. Macam Fatihah ni, nak macam Fatihah. Bapak ibu-ibu sedang akikah, anak ini diberi nama oleh orang tuanya dengan mal'un Saputra. Maka berilah kita Al-Fatihah kan. Yalah. Samaika wa samallahu mal'un Saputra Al-Fatihah. Orang baca Fatihah pun tak terfikir dia pun jadi apalah nak kau terkutuk kadang usuknya. Bahasa Arab tu kan bahasa yang paling mulia. Menurut awak orang Islam kan bahasa yang paling mulia kan bahasa Arab. Nabi mengatakan, annani Arab, kata Nabi, aku orang Arab. Lughatul ahlil jannatul Arab, bahasa ahli surga bahasa Arab. Wa jannatul Quran wa lughatul Quranul Arab, bahasa Quran bahasa Arab. Jadi jelas menurut kita bahasa yang paling mulia bahasa Arab. Jadi merujuklah dulu ke bahasa Arab. Bagaimana menurut bahasa Arab artinya? Gitu. Kalau nak elok rasanya dah tinggalkan, cari yang lain. Gitu. Kakeknya tak percaya jawabnya. Kalau itu rubahlah bahaya je. Cuman dek bahasa Turki tadi ke, kau nak gaul kan? Nak gaul mal'un. Siapa panggilan ini? Mi'un. Jangan keji'un. Mal'unun. Kata Nabi SAW, mal'un, terlaknat, terkutuk. Siapa orangnya mal'un? Man sa'ala biwajhillah, orang yang meminta-minta karena Allah.
Diulang dek Nabi lagi. Yang kedua, mal'unun man su'ila biwajhillah. Terkutuk kata Rasulullah, man su'ila biwajhillah. Orang yang bermohon, orang yang meminta-minta karena Allah. Diulang dek Nabi 2 kali. Mal'un, terlaknat orang yang meminta-minta karena Allah. Mal'un, terlaknat orang yang meminta-minta karena Allah. Thumma mana'a sa'ilahu ma lam yas'al hajara ay fahsya aw amra qabihan la yalik yahtamil annahu yuradu ma lam yas'al su'alan qabihan bi kalamin qabih. Siapa orangnya? Thumma mana'a sa'ilahu, kemudian Nabi melarang orang yang meminta-minta tadi, ma lam yas'al hajara, karena dia tidak meminta-minta dia kecuali cuman karena hajara. Hajara ini fahsya, keji, qabih, keluar kalimat kotor, la yaliku, yang tidak layak. Jadi kalau nak dia gida orang, dia carian orang tadi dia minta ikhlas. Pak, mohon kami dibantu Pak, nyagi orang 5.000, tu nyapai le. Ndak ada tu tandanya ikhlas itu. Nyagi 2.000 nyapai le. Nyagi orang 10.000, nyagi orang 10.000 nyapai le. Tapi ketika indak nyaginya de orang, tu baru hajara, nyecaci maki orang tadi, ni panciki ang manja. Panik siangnya orang kayu, panik siang ikonyo panciki ang mau panciki. Orang nama dia itu tu orang dan mal'un ni tu. Dan dia gitu, tapi tidak diberi. Ketika diberi dia terima, tapi ketika dia tidak menerima maka keluarlah kalimat qabih. Qabih ni kalimat cacian, hinaan. Rusaklah otongku, hancurlah rumahku, tabakalah kadayangku. Ambo pernah mendengar orang bersumpah model itu tu di Makkah, di tanah haram, karena berdebat gara-gara apa ya? Nah ya, orang fakir ni kalau tak salah, nyusumpai orang, hancurlah otongku, tabrakan, rusaklah rumah, hancur rumahku, tabakalah kadayangku je. Saking emosinya orang punya kedai itu yang didoakan model itu ditokok orang tadi itu di tanah haram, dengan doa seperti itu. Itu mal'un namanya, mal'un, terkutuk. Pernah berceritakan ke bapak ibu kan, yang ada rumah makan yang diludahi oleh tukang minta-minta tu, pengemis itu. Jadi kamu sedang makan, kamu ada di dalam kedai itu, kan toko apa, kedai nasi, sedang makan. Ada tukang sedekah pengemis tu datang dia ke kasir, datang dia nak masuk ke dalam. Jadi nak masuk ke dalam, kata kasir, di sini saja, di pintu kau jualah kecek kasir, terganggu orang makan di dalam. Elok cara kasir tu menjelaskan. Beko orang keluar, beko dia gini angku sikosan ku tunggu kecek kasir. Masuk ke dalam tu mengganggu. Ya memang terganggu kita Pak. Kita sedang makan, nak ambil tangan kiri, piti hanya sebelah kanan, payah. Kemudian cuci pula tangan dulu. Tentu mau ulang buka balik tu telah malah bertangan berminyak-minyak. Pokoknya belum lagi dengan aroma badan kita apa segala macam merusak, datang ke tempat. Jadi kecek kasir, siko sajalah kecek kasir. Beko orang tu kan keluar, beko sambilnya keluar, beko dititipkan kata kasir. Oh, marah di ke kasir. Ambo menengok betul lembu tu diludahinya kasir. Saya nampak saya tu diludahinya kasir tadi oleh pengemis tadi, diludahinya tu. Tu yang disebut dengan mal'un menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkutuk itu tak boleh. Mal'un kata Nabi, mal'un. Fahsya amara qabihan la yalik. Sesuatu yang qabih. Qabih ni yang keji, yang jelek, itu dibaca, diucapkannya, dan itu padahal itu tidak layak. Bi kalamin qabih. Allahu akbar. Aduh. Amo layakan naik petang. Tak lo tukang minta-minta dah. Orang apa? Orang pedagang keripik, ibu-ibu. Awal ada baru beli kerupuk baru. Family tiba dari Sumbar, tibanya katanya, Pak beli kerupuk Pak, katanya. Awalnya elok ni, dia maaflah ni kerupuk kami banyak. Dia, kamu ingat wajahnya, kesalnya ke kita tu, ingat kamu betul tu. Keciknya, itu barunya parah lah tu. Kan
Itu kan kalimat yang tak elok, yang tak mesti dia keluarkan. Padahal ini membelinya. Hak awak kan membeli, haknya menjual. Boleh nak kita beli, nak tidak, tak ada masalah. Jangankan itulah kita beli, boleh kita mengembalikannya balik dalam bab khiyar majlis. Lawak ambil tak lado orang, lawak timang lado orang tadi, lah kita beli, lah kita serahkan uangnya, lawak angkit pula ladonya. Tapi kita belum berpindah dari tempat itu, masih boleh kita mengembalikannya. Dia nak jadi no rupanya anak alam beli lado di situ. Again balik. Inya again piti wak ni. Boleh dalam Islam tu namanya khiyar majlis namanya. Tapi alun wak pindah lah. Kalau wak lapai pula ke situ, balik magian lado orang. Itu boleh dia menolak. Tapi kalau masih dalam majlis dukan, itu masih boleh. Itu namanya khiyar majlis. Ada hadis yang menjelaskan itu. Aku dipaksa orang untuk beli, nak beli orang kita pergi, orang cakap pun tak boleh, haram hukum. Hadis berikutnya wa Ahmad. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad, ala ukhbirukum bisyarril bariyah. Kata Nabi SAW, adakah tidak ukhbirukum, aku beri kabar kamu, kata Rasulullah, aku infokan kepada kalian, kata Rasulullah, bisyarril bariyah, sejahat-jahatnya manusia. Siapa dia? Qalu, ya Rasulullah, kami ingin tahu ya Rasulullah, siapa dia orang yang paling jahat dari kalangan manusia itu ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, alladhi yas'alu billahi wa la yu'ti, orang yang yus'alu billah, yang meminta-minta dia karena Allah, wala yu'ta, dan Allah pun tidak memberinya. Jadi alladhi, yang yus'alu, yang meminta-minta dia, sa'ala yus'ilu, yas'alu, memohon dia kepada Allah, wala yu'ti, dan tidak diberi dia. Maksudnya orang tadi memohon-mohon karena Allah, memohon karena Allah, mengemis dia, mengemis, diminta-minta karena Allah. Rupanya wala yu'ti, orang tidak memberinya, orang tidak berkenan untuk memberinya, kemudian dia balikkan dengan perkataan yang qabih seperti di atas tadi. Itulah orang yang paling buruk dari kalangan manusia. Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Alladhi yus'alu billahi wa la yu'ti, orang yang dia meminta-minta karena Allah, billahi, karena Allah, wala yu'ti, dan dia tidak diberi. Demi Allah saya butuh kali ni, demi Allah anak-anak sekolah, demi Allah, bersumpah-sumpah ya lah, billahi. Tapi padahal orang tadi bukanlah orang yang berhajat kepadanya. Itu dia. Jadi minta-minta sajalah, tapi janganlah pakai sumpah-sumpah. Ada orang yang meminta pakai sumpah, demi Allah kami butuh sekali, demi Allah, wallahi, tallahi. Minta saja, tapi jangan sampai bersumpah-sumpah dengan nama Allah. Pak, wallahi Pak, kami belum makan ni Pak. Pak, wallahi Pak, kami dah 3 hari nak makan. Pak, wallahi Pak, anak kami sekolah Pak. Pak, wallahi Pak, kami dah lapar ni Pak. Pak, wallahi. Itu paling buruk, kata baginda Nabi SAW, orang yang meminta-minta dengan bersumpah dengan nama Allah, bersumpah wallahi, tallahi. Itu orang yang paling murka. Hadza wabillahi at-taufiq. Ada pertanyaan, silahkan.